Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara dari kelas manajemen 21B. Di sini saya akan menjelaskan praktikum aplikasi komputer dari materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Yang pertama, pengertian mail merge. Mail merge adalah fasilitas Microsoft Word untuk membuat pesan dengan menggunakan mail merge. Kita dapat membuat surat dan amplop dengan mencantumkan nama, alamat, dan sebagainya secara massal. Nah, untuk membuat mail merge ini, yang harus kita lakukan adalah membuat dokumen utama. Yang kedua, membuat sumber data. Dokumen utama yaitu data atau pesan utama yang akan disampaikan. Sumber data adalah data sumber berupa nama, alamat yang dituju, dan lain sebagainya. Kemudian, langkah-langkah membuat dokumen utama, yang pertama bisa kita mengetik naskah surat. Yang kedua, simpan ke dalam My Dokumen dengan nama file, misal surat pemberitahuan. Kemudian langkah-langkah memperbaiki dokumen utama. Yang pertama, tempatkan kursor pada teks yang akan diperbaiki. Yang kedua, letakkan teks atau tekanlah tombol keyboard berikut. Delete untuk menghapus karakter di sebelah kanan. Backspace menghapus karakter di sebelah kiri. Nah, kemudian di sini ada membuat dan memperbaiki sumber utama. Langkah-langkah membuat sumber utama. Yang pertama, klik tab mailing tanpa grup perintah tab mailing. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini nih teman-teman. Kemudian yang kedua, klik perintah start mail merge, muncul daftar menu. Kemudian pilih dan kliklah step by step mail merge wizard, muncul teks panel mail merge. Selanjutnya, yang keempat yaitu klik step 1 of 6 next starting dokumen, muncul teks panel mail merge. Kemudian yang kelima, klik step of next, select recipient. Kemudian klik step 3, tombol pilihan type a new list. Pada daftar select recipient. Klik perintah create, muncul kotak new address list. Kemudian klik tombol perintah customize column, muncul kotak dialog customize address list. Dan pilih dan kliklah tombol perintah berikut, add untuk menambahkan file. Kemudian ada delete untuk menghapus file, ada rename untuk mengganti nama file. Nah, di sini pada saat kita menghapus salah satu atau beberapa file, maka akan muncul kotak konfirmasi Microsoft Word. Kliklah tombol perintah yes. Pada saat kita akan mengganti salah satu atau beberapa file, maka akan muncul kotak dialog rename file, kemudian ketik nama pengganti pada kotak, kemudian tekan OK, dan kembali ke kotak new address. Selanjutnya, ketik nama, alamat, dan sebagainya pada masing-masing file tabel. Klik tombol perintah New Entry untuk setiap kali akan mengetikkan atau menambah file new. Klik tombol perintah OK, muncul kotak dialog Save Address List. Ketikkan nama file sumber data pada kotak isian file, misal surat pemberitahuan. Nah, kemudian ketik tombol perintah Save, muncul kotak dialog Mail Merge Recipient. Kemudian ketik tombol perintah OK atau tekanlah Enter. Akan diselesaikan langkah-langkah memperbaiki sumber data. Kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kursor pada dokumen utama, tempat untuk meletakkan sumber data. Kemudian, klik tombol mailing, klik tombol panah, Merge Mail, muncul data Merge Mail. Kemudian pilih dan kliklah satu persatu file. Nama, misalnya jabatan, perusahaan, alamat, kota, dan kode pos. Next, di sini maka file yang akan dipilih diletakkan pada surat dokumen utama, contohnya seperti gambar di samping. Kita bisa lihat hasil penyertaan sumber data pada dokumen utama tersebut. Nah, di sini ada, mohon maaf, ada nama, alamat,
jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian membuat grafik. Grafik ini merupakan salah satu cara Jitu membuat visualisasi data yang mudah dipahami. Nah, itu sebabnya jika pekerjaan kita banyak berkaitan dengan data dan Microsoft Excel, maka kemampuan membuat grafik menjadi salah satu hal yang harus kita kuasai, teman-teman. Di sini ada fungsi-fungsi fungsi-fungsi atau rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama, fungsi sum untuk mengetahui nilai total dari sederetan nilai yang terdapat dalam surat range. Kemudian ada fungsi max untuk mengetahui nilai tertinggi dari sederetan nilai yang terdapat dalam suatu range. Kemudian ada fungsi min atau minimal, yaitu fungsi untuk mengetahui nilai terendah dari sederet nilai yang terdapat dalam suatu range. Ada juga fungsi average untuk mengetahui nilai rata-rata terendah dari sederet nilai yang terdapat dalam suatu range. Ada fungsi count untuk mengetahui jumlah sederetan nilai sel yang terdapat dalam suatu range, dan fungsi product untuk mengetahui nilai hasil penilaian dari sederetan nilai yang terdapat dalam suatu range. Nah, di sini ada mengolah data dengan fungsi logika, yaitu fungsi if. Nah, teman-teman, fungsi if ini digunakan untuk menentukan suatu tes logika atau mengetahui nilai suatu kondisi yang berbentuk jika lulus, nilai jika tidak lulus. Nah, seperti itu. Kemudian ada mengolah data dengan fungsi lookup. Fungsi lookup di sini memiliki dua fungsi, teman-teman, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mengetahui nilai pada suatu tabel secara vertikal. Nah, sedangkan HLOOKUP ini kebalikannya, teman-teman. Jadi, untuk mengetahui nilai pada suatu tabel secara horizontal. Rumus VLOOKUP adalah VLOOKUP dalam kurung range, table, dan rumus HLOOKUP pun sama, range dalam kurung range, table. Nah, berikut langkah-langkah mengetahui nilai suatu kondisi dengan fungsi if. Yang pertama, buatlah tabel. Yang kedua, ketikkan atau masukkan data tabel. Klik sel H6 untuk mengetahui keterangan. Kemudian, yang keempat, klik rumus sama dengan if. Dalam kurung, misalnya G6 lebih besar dari 50, maka dikatakan lulus atau perbaikan. Kemudian tekanlah enter, muncul keterangan pada sel H6. Selanjutnya, langkah-langkah mengetahui nilai suatu kondisi dengan if berkala atau berinput. Pertama, buatlah tabel. Yang kedua, kita harus memasukkan rumus, misalnya sama dengan if. Di sini kita kasih contoh F5 sama dengan 1 juta, berarti 5%, dan if sama dengan 1.507%, tekan enter, muncul nilai diskon pada G5. Membuat dan memperbaiki smart art. Nah, membuat dan memperbaiki smart art di sini kita pada yang pertama pada tab sisipkan dalam grup ilustrasi, klik smart art seperti contoh di sini. Kedua, dalam kotak dialog pilih grafik smart art, kemudian klik tipe dan letakkan tata letak yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, masukkan teks kita dengan melakukan salah satu jenis hierarchy pada panel bagian tengah, misal horizontal hierarchy, atau kemudian klik tombol OK. Yang kelima, ubahlah struktur hierarchy diagram di atas. Kemudian klik save. Mohon maaf. Kemudian klik save dan muncul perintah add save seperti gambar di samping. Nah, pilih dan kliklah perintah add save. Bisa add save below, after, before, atau above. Kemudian ketik teks untuk setiap save pada kotak type your texture. Kita bisa menulis teks di sini, teman-teman. Yang keempat, ada mengubah posisi diagram. Kliklah design, muncul grup, perintah design, kemudian klik fasilitas right to left untuk mengubah posisi ke kiri atau kanan. Yang kelima, mengubah layout dan model grafik. Nah, di sini yang pertama kita harus klik pada grafik untuk memilihnya. Kemudian pada ribbon, klik tab contextual, card tools, atau desain. Nah, pada grup chart layout, klik quick layout gallery, quick layout ditampilkan. Kemudian klik layout grafik baru yang ingin kita gunakan. Setelah itu, pada galeri card style, klik tombol more untuk menampilkan model grafik yang tersedia. Nah,
maaf teman-teman. Nah, kita bisa pilih teman-teman seperti ini, ada apa aja kan. Klik model grafik baru yang ingin kita gunakan. Selanjutnya, ada flowchart, teman-teman. Flowchart itu apa sih? Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi dari flowchart yang utama adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang, teman-teman. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, teman-teman, flowchart ini memiliki beberapa simbol yang harus kita ketahui nih. Setiap simbol memiliki arti dan fungsi yang berbeda untuk menjelaskan alur atau langkah yang dilakukan. Simbol-simbol flowchart tersebut diantara lain sebagai berikut. Nah, ini ada simbol flow direction symbol atau simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connection line. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini contohnya dan bisa baca juga sampai simbol dokumen yang berfungsi untuk menyangkut input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Langkah-langkahnya membuat flowchart. Yang pertama, klik opsi insert, kemudian save. Nah, yang kedua, pilih simbol yang akan dimasukkan dalam flowchart sesuai kebutuhan. Yang ketiga, beri teks keterangan atau penjelas dalam simbol flowchart. Kemudian susun simbol menjadi kesatuan prosedur secara urut. Harus terurut ya, teman-teman. Yang kelima, sesuaikan besar dan letak simbol satu persatu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, karena pada dasarnya saya pun masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.